Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilai anta maksudi waridoka malubi. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahul kahfi, wa rabbunal kahfi, wa sadanal kahfi, wa jatnal kahfi. Likulli kahfi, kafanal kahfi, wa ni'mal kahfi, alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa kafallahul mu'minin al-qital. Wa kafallahul mu'minin al-qital. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyat rabtan wa shifaiha wa hadil absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah teman-teman, pagi ini saya ada di Jawa Barat, tepatnya di Bekasi. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberi penjelasan tentang sholat. Sholat adalah arah hidup manusia, karena di dalam sholat kita diwajibkan untuk menentukan kiblat arah. Berarti sholat adalah arah hidup kita. Akan tetapi tentang pengertian sholat itu banyak sekali versi. Ada di kalangan syariat, di anak-anak belajar yang dikatakan sholat adalah sesuatu pekerjaan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Penjabaran tentang sholat sangat luas. Bahkan kalau kita kaji tentang sholat, dari kita lahir sampai mati tidak akan selesai. Karena sholat itu adalah arah hidup kita. Makanya guru kita, kiai kita, orang tua kita sangat menganjurkan sholatlah dengan khusyuk. Akan tetapi dari guru kiai kita mungkin belum memberi penjelasan tentang apa itu khusyuk. Maka dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberi penjelasan apa arti itu khusyuk ala saya. Khairi wong budo dari gesik. Khusyuk di dalam sholat atau di dalam ibadah-ibadah yang lain, saya mengartikan khusyuk adalah sadar. Kenapa kok saya katakan sadar? Iya, karena orang yang kehilangan kesadaran itu pasti orang menyebut kena gangguan jiwa. Berarti sholatlah dengan khusyuk, sholatlah dengan sepenuh jiwa. Jadi jiwa yang diajak sholat. Karena pada hakikatnya jiwa ini adalah ruh kita. Dan pada hakikatnya manusia ialah ruh kita. Ruh kita adalah hakikat manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Dan ruh kita memimpin 4 makhluk yang disebut nafsu. Nafsu lawamah, sufiyah, amarah, dan mutmainnah. 4 itu yang dipimpin oleh ruh. Dan 4 ini insya Allah yang kita sebut dengan nafsu dalam. Ini yang dipimpin dalam sholat. Makanya kiblat, arah, mengarahkan kembali nafsu-nafsu ini kepada Allah. Fafiru ilallah. Selama pertumbuhan jasad ini, maka akan diikuti oleh pertumbuhan nafsu yang dari dalam. Ketika jasad ini dikontrol oleh kesehatan, maka nafsu ini pun harus dikontrol oleh ruh. Tidak dibiarkan merajalela. Sehingga nafsu-nafsu dalam ini akan liar mengikuti nafsu luar. Apa nafsu luar? Ialah pintu keluarnya nafsu dalam. Yaitu mulut, hidung, lesan, dan mulut, hidung, mata, dan telinga. Itulah nafsu luar. Ya. Liarnya nafsu dalam gara-gara tidak dikontrol oleh ruh. Maka dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengulas apa hakikat khusyuk. Khusyuk ialah sadar. Sadar ialah jiwa. Sholatlah dengan khusyuk, sholatlah dengan sepenuh jiwa. Ingat para sedulur, kita selalu ditekankan di dalam sholat kita hal-hal yang wajib dalam sholat. Syarat rukun dalam sholat.
itu semua adalah filsafat yang mengandung makna. Jadi tidak hanya sekedar bacaan, tidak hanya sekedar gerakan, akan tetapi punya maksud dan tujuan. Maka maksud dan tujuan itulah hal-hal yang bisa mengarahkan nafsu kita kembali masuk ke ranah jiwa, masuk ke ranahnya ruh. Maka ayo pelan-pelan kita sifati hakikat sholat. Saya tadi mengatakan kalau kita bicara tentang ulasan tentang sholat, kita nggak akan selesai dari lahir sampai mati. Nah, di sini saya pertama untuk mensifati apa arti sholat. Sholat ialah proses merukunkan antara jasmani dan rohani. Sehingga ketika jasmani dan rohani ini rukun, maka kita sudah punya hak untuk menyandang Islam. Islam artinya pasrah, dan pasrah berkembang menjadi kata selamat. Jadi Islam dalam artian selamat. Jadi apabila kita sudah bisa merukunkan antara jasmani dan rohani, insya Allah kita akan selamat. Tidak ngelamun. Jasmani dan rohani ini harus selalu rukun. Ketika sudah rukun, maka kita akan menyandang namanya Islam atau selamat. Dan ketika jasmani dan rohani ini rukun, maka terbinalah suatu keharmonisan dan mampu dan harus membentuk suatu rumah yang disebut kolbu. Rumahnya jasmani dan rohani adalah kolbu, di mana kolbu ini disebut Baitullah. Hatinya seorang muslim, hatinya seorang mukmin itu disebut Baitullah. Dan setelah terbentuknya Baitullah atau kolbu ini, maka kolbu ini punya peraturan. Peraturan pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah puasa. Yang keempat adalah zakat. Dan yang kelima adalah haji. Itu peraturan-peraturan ketika sudah masuk ranah rumahnya orang mukmin, rumahnya orang muslim, yaitu kolbu. Sekarang kita coba untuk membahas kolbu. Kolbu dalam artian syariat ialah hati manusia. Tapi yang dimaksud hati di sini bukanlah hati materi yang bisa diperjualbelikan. Setiap makhluk yang bergerak insya Allah punya hati. Insya Allah punya kolbu. Tapi yang dimaksud kolbu di sini adalah suatu sifat. Di mana menyatunya antara Nurullah dan Nur Muhammad. Karena di dalam tubuh kita ini Nur Muhammad sudah tajalli menjadi ruh sekalian alam, maka menyatunya Nurullah dan ruh atau nukot dan ruh, nun dan roh, yaitu nur yang memancar. Artinya nur yang bergerak. Menyatunya Nurullah dan Nur Muhammad atau nukot dan ruh berputar mengaliri seluruh aliran darah kita, yang dari jantung keluar darah, dari jantung beralir mengaliri seluruh organ tubuh kita, kembalinya juga nanti akan ke jantung. Dan nur yang memancar itulah yang disebut kolbu. Maka ketika kita sudah mendapatkan atau berhasil membangun suatu rumah, harus kita jaga dengan peraturan-peraturan yang disebut rukun Islam. Nah, sekarang kita coba membahas tentang sholat. Sholat adalah tempat menyatunya antara jasmani dan rohani. Di dalam jasmani kita banyak timbul permasalahan-permasalahan akibat pandangan kita, mata kita, pendengaran kita, mulut kita. Maka sebelum kita sholat diawali dengan proses yang disebut prosesi wudhu. Meletakkan seluruh urusan duniawi kita dalam syariat, kita ambil air wudhu agar kita mendapatkan suatu kebersihan. Setelah bersih, kita akan mendapatkan kesucian. Itu semua adalah filsafat. Di mana
Wudhu ini punya makna dan tujuan. Tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tidak. Tapi untuk kita bisa memahami, maka kita harus banyak-banyak merenung. Apa yang kita lakukan dalam wudhu? Saya memberi gambaran yang mungkin gampang diterima oleh pikiran kita. Wudhu itu maksud dari filsafat meletakkan segala apa yang kita dapat waktu kita menjalani kehidupan. Di kehidupan kini mungkin ya ada jabatan. Muka kita jangan sampai kelihatan muka jabatan. Diletakkan dengan membasuh muka. Telinga kita basuh semua. Nah, ketika kita sudah tanggalkan semua, maka gampangnya kita disebut telanjang. Mudo. Dekek kabeh. Tidak membawa suatu apapun ketika kita sudah mulai masuk ke ranah sholat. Itu awalan wudhu. Makna dari wudhu. Gampangannya mudo. Gak nggawa apa-apa. Nah, ketika sudah bersih. Tidak membawa apa-apa. Maka kita akan mudah untuk masuk ke dalam suci. Suci itu kalau kita ambil makna yang mudah ialah sungai ciptoh. Proses takbiratul ikram sudah masuk ke ranah sholat, berarti kita sudah masuk ke ranah suci. Ketika takbir Allahu Akbar, ini angan-angan yang dari luar jangan dibawa masuk, karena suci itu sungai ciptoh. Ciptoh itu angan-angan. Ketika takbir, angan-angan dari luar jangan sampai masuk ke dalam ingatan kita. Maka disitulah kita akan betul-betul paham tentang kenapa kok harus wudhu. Tanpa wudhu kita tidak bisa disebut sholat. Artinya ketika kita takbir, masuk angan-angan dari luar dalam benak dan pikiran kita yang akan meracuni hati kita, maka itu tidak disebut sholat. Ini saya pakai session pertama 12 menit. Kalau kita pakai panjang-panjang, nanti kita akan bosan mendengarnya. Semoga yang 12 menit ini bisa ada manfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Insya Allah kita sambung dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.